siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Matovani, mahasiswa PPG Daljab 2 Universitas 11 Maret, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. Pada hari ini, 23 November 2020, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang belum? Sudah. Sudah. Tadi baru selesai UAS ya. Gimana UASnya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, Ibu minta tolong salah satu untuk pimpin berdoa. Silahkan yang berkenan. Yang sudah terlihat siapa nih? Rizam boleh deh, Rizam dipimpin berdoa, Rizam. Ayo Zam. Mengawali pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih Mas Rizam sudah memimpin berdoa untuk kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya mau sedikit flashback nih. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Materi apa ya kemarin ya? Ada ayam. Oh, ya, kita sudah belajar routing statis. Kemudian apa lagi? Dasar routing. Oke. Jenis routing. Oke, anak-anak, routing itu apa ya? Kemarin kita sudah belajar tentang routing. Routing itu apa? Masih ingat nggak? Ayo. Masih ingat nggak? Routing adalah suatu protokol untuk mendapatkan rute. Ya, untuk mendapatkan rute atau suatu protokol yang digunakan untuk menentukan jalur ya dari satu router ke router yang lain. Oke. Untuk hari ini anak-anak, kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar routing, jenis-jenis routing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu routing. Kalau kemarin kan jenis routing itu ada dua, routing statis dan routing dinamis. Hari ini kita akan mendalami materi routing statis ya. Anak-anak sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang routing statis, di mana nanti pembahasannya adalah yang pertama kita akan menganalisa konsep routing statis pada jaringan. Jadi routing statis itu konsepnya gimana? Kemudian kita akan mengumpulkan informasi mengenai perintah dasar routing statis atau sintaks dasar untuk konfigurasi routing statis. Nanti informasi apa aja yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi routing statis, nanti kita belajar tentang itu. Kemudian nanti kita akan menentukan cara konfigurasi routing statis. Nah, anak-anak, saya punya video nih. Kita lihat bersama-sama videonya.
nanti kita akan analisa video itu. Kita akan analisa bareng-bareng informasi apa yang kita dapatkan dari video tersebut. Kita play dulu videonya. Kita lihat dulu ya videonya ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sesi simulasi. Nah, di sini terdapat dua router dan dua PC, atau satu PC dan satu lagi adalah laptop. Nah, kemudian yang di PC ini terdapat IP 192.168.4.3. Nah, saya ingin mengirim paket ke 172.16.3.2, tapi saya tidak tahu rute menuju ke sana. Apa yang harus dilakukan? Ibaratnya seperti ketika kita akan mengirimkan paket ke saudara kita, misalnya katakan di Surabaya ya. Oke, siap dikirim sampai ke receiver. Paket dari 192.168.4.3 telah diterima. Nah, seperti itu gambaran mengenai routing statis. Sekian, terima kasih. Apabila ada... Oke, itu salah satu contoh video dari routing statis. Dari video yang tadi sudah kita tonton, ya. Tadi kita kan sudah nonton video. Dari video yang sudah kita tonton tadi selama sekitar 7 menit, kira-kira informasi apa saja yang harus diketahui oleh kita sebagai network administrator atau network engineer untuk melakukan konfigurasi routing statis ya? Kira-kira informasinya apa aja yang harus kita ketahui dari sebuah jaringan? Kita harus tahu network destination atau tujuan. Setelah itu kita harus tahu apa lagi? Subnet mask. Setelah itu kita harus tahu apa lagi? Next hop atau alamat router. Oke, anak-anak ada yang sudah pernah kirim paket? Pernah, Bu. Ada yang belum pernah kirim paket? Kalau terima paket pernah? Pernah. Kalau ngirim pernah nggak? Kalau ngirim pernah juga? Pernah. Oke. Ketika anak-anak mau kirim paket, misalkan anak-anak rumahnya itu di Randu Dongkal di sini ya, di Randu Dongkal. Kemudian mau kirim paket ke Surabaya. Mau kirim paket misalkan isinya apa, buku, mau kirim paket buku ke teman yang ada di Surabaya. Apakah anak-anak harus ke Surabaya langsung untuk mengantarkan paket tersebut? Enggak. Terus gimana dong? Lewat pos. Bisa lewat pos. Selain lewat pos, lewat bisa JNT, JNE. Kira-kira gini, saya kasih gambaran sedikit untuk bagaimana paket itu bisa sampai ke tujuan ya. Misalkan ini, saya punya paket, atau anak-anak punya paket. Ini gambar amplop ya. Kemudian ini ada kantor JNT, ada 4 kantor JNT. Kan tadi katanya kalau mau kirim paket lewat JNT ya. Nah, ini adalah JNT Randu Dongkal atau asal dari paketnya. Kemudian ini adalah JNT. Nah, ketika anak-anak mau mengirimkan paket ke Surabaya, anak-anak kan nggak tahu nih paket ini mau lewat mana aja. Taunya yang penting saya mau paket saya sampai ke Surabaya. Gimana caranya? Anak-anak datang ke JNT.
Kemudian di situ ketemu sama siapa biasanya kalau di JNT itu? Mbak. Ketemu sama mbak-mbak atau mas-mas ya, mbak-mbak ya, sama mbak-mbak lah. Nanti anak-anak di situ, mbak saya mau kirim paket ke Surabaya, tapi saya nggak tahu mau lewatnya mana. Diterima nih sama mbak-mbaknya, ya udah mas. Nah sekarang kalau misalkan si TKJ mau ke TP itu nanti ada sintaksnya. Untuk konfigurasinya itu sintaksnya IP spasi root. Kan anak-anak sudah buka materinya ya. Sintaksnya IP spasi root kemudian spasi 192. network destination spasi next. Subnet mas. Oh, sorry, spasi subnet mas dulu. Iya, berarti ada yang sudah baca nih kalau sampai bisa mengkoreksi. Subnet spasi next hop. Nah, ketika si TKJ mau routing ke TP itu perintahnya jadi seperti apa konfigurasinya? IP spasi root network destination-nya TP. TP itu tadi network destination-nya berapa ya? 192.168.4.0. Kemudian subnetnya berapa? Slash 28 itu subnetnya berapa ya? 255.255.240. Bener, 240. Oke, saya ulangi lagi. Untuk menuju ke TP itu sintaksnya, ini jelas nggak suara saya? Lumayan. Untuk menuju ke TP sintaksnya adalah IP spasi root spasi network destination TP berapa? 192.168.4.0. Kemudian subnetnya berapa? 255.240. Kemudian next hop-nya adalah IP dari router yang paling dekat dengan router asal. Berarti yang mana? Kan asalnya TKJ, berarti yang TKR ya. Berarti next hop-nya yang mana? IP TKR yang mana? Yang ini? Yang ini atau yang bawah? Yang ini ya. IP TKR berapa? 192 spasi 192.2.1. Aduh, kelewatan. 2.1. Jadi, ketika TKJ mau routing ke TP, si TKJ mau ke TP itu sintaksnya IP root 192.168.4.0 spasi 255.255.255.240 spasi 192.168.2.1 ya. Jadi destinationnya adalah 192.168.4.0, kemudian subnet masnya 255.255.255.240. Kemudian untuk alamat next hop-nya atau router terdekatnya adalah 192.168. Oke, silahkan. Ketika dari TP mau ke TKJ, TP ke TKJ, itu jadinya gimana? IP spasi root kemudian destinationnya 192.168.1.0. Oke, kemudian subnetnya kelas C yaitu Iya. 255.255.255.0.
Kemudian next hopnya Next hopnya 192.2.1. mm-mm. Oh iya 192.168.2.1. Kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira untuk dasar konfigurasinya sudah jelas. Ini untuk materi teorinya sudah ada di sini. Anak-anak kan sudah download, nanti bisa dibaca juga. Ini sama aja. Tapi saya langsung terangkan, ini kan sama nih IP, spasi root, spasi destination network, spasi subnet mask, spasi next hop. Nah, ini sudah cukup jelas ya untuk ini ya. Jadi menentukan rute, kemudian mengkonfigurasikannya dengan sintaks routing statis itu sudah jelas ya seperti ini. Oh ya, selanjutnya anak-anak saya akan kasih kesempatan untuk tanya jawab. Nanti yang bisa jawab silahkan bantu jawab ya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira ada pertanyaan? Saya Bu mau nanya Bu. Oke, silahkan. Iya Mas Abai. Mas Abai silahkan. Kalau jumlah routernya ditambah 1, nah subnya nanti gimana Bu? Oh, dari tadi kan routernya ada 3 ya. Kalau misalkan routernya jadi ada 4, next hopnya pakai yang mana? Apakah pakai router kedua atau router ketiga dari router asal? Ada yang mau bantu jawab nggak? Kira-kira. Saya Bu, Oke, Mas Danu silahkan bantu jawab. kalau routernya lebih dari 2 ataupun 3 atau 4 dan sebagainya, Mm-mm. untuk next hopnya itu tetap menggunakan alamat IP router terdekat dari router asalnya. Oke, jadi kalau router terdekat itu mau routernya ada 10, mau 20 pun tetap pakai router yang paling dekat dengan kita atau tetangga yang paling dekat dengan kita, tetangga kanan ataupun kiri. Jadi tidak pengaruh ya mau routernya ada berapapun, next hopnya tetap router yang terdekat. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Bu. Oke, Mas Hilal silakan. Mau Iya, nanya Bu. apa? Jadi kalau tidak ada prefix atau slashnya, Mm-mm. bagaimana Bu kalau mau tahu network ID-nya Bu? Oh iya, kadang kan ada jaringan yang nggak ada slashnya, langsung cuma IP aja, kita nggak tahu slashnya berapa ya. Ada yang mau bantu jawab nggak? Kira-kira. Sebenarnya kan bisa diakalin ya, bagaimana cara ngakalinnya? Coba ganti, yang mau jawab siapa? Saya Bu. Oke, silakan Mas Yoga dijawab. Kira-kira gimana? Kita bisa lihat Hah? dari kelas IP-nya Bu. Dari kelas IP-nya. Jadi dilihat IP-nya. Oke. 24 ya. Oke, anak-anak untuk materinya sepertinya sudah cukup jelas ya. Anak-anak sudah cukup memahami untuk routing statis. Nah, selanjutnya kita akan diskusi atau anak-anak akan diskusi. Anak-anak tinggal cek LMS. Silahkan dicek LMS-nya. Nah, di sini anak-anak sudah Ibu bagi menjadi beberapa grup. Ya, ada sampai grup F. Jadi ini ada grup A, grup B, grup C, grup D, E, dan F. Nah, anak-anak silahkan berdiskusi tentang sebuah video yang anak-anak cari melalui kanal YouTube atau kalau misalkan dari sumber lain nggak apa-apa. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah topik video. Oh, bukan yang ini. Saya akan buatkan sebentar. Oke, anak-anak saya sudah membuat satu thread tentang diskusi video routing statis group. Anak-anak sudah saya bagi grupnya dari A sampai F. Nah, di sini perintahnya
carilah video mengenai routing statis, kemudian itu bukan diskusikan ya, diskusikan dengan kelompok masing-masing bagaimana proses terjadinya routing statis pada video tersebut. Kemudian tuangkan hasil diskusi kelompok ke dalam bentuk tulisan, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok pada sesi pertemuan. Nah, jadi nanti anak-anak cari video di YouTube, kemudian nanti anak-anak tentukan dari video tersebut berapakah network destinasinya, kemudian berapakah subnet masknya, dan berapakah IP next hop-nya. Jadi nanti per grup, kalau misalkan sudah didiskusikan, nanti anak-anak tinggal balas ini thread saya, tinggal ditanggapi, kemudian ditulis hasil diskusinya di sini. Jadi ini bisa lanjutan biar agak lebar. Nah, nanti link videonya disertakan, kemudian nanti salah satu perwakilan dari grup menyampaikan hasil diskusinya di sini, tinggal ditanggapi, kemudian nanti anggota lain juga ikut membalas postingan dari temennya. Nanti saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk diskusi, anak-anak untuk diskusi. Silahkan bisa diskusi lewat WA group atau bisa diskusi lewat chat dari web meeting ini untuk mencari video. Oke, sambil nanti diskusi, nanti kita masuk lagi di web meeting sekitar sekarang jam 2.30, sekitar jam 2.40. Silahkan anak-anak menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi sekarang kita break dulu sambil anak-anak diskusi. Nanti setelah 15 menit atau 10 menit, kalau 10 menit sudah selesai, kita coba masuk 10 menit dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. 2.40 kita masuk lagi untuk membahas diskusi ya. Siap, Bu. Oke. Oke, Bu. Dari diskusinya ada yang perlu ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas. Menurut saya cukup, Bu. Cukup ya. Nanti tinggal masuk ke ini ya, ke LMS ya. Siap. Oke, anak-anak silahkan break dulu, lanjut diskusi ya. Halo, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silahkan, saya mempersilahkan kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Sudah, Bu. Kelompok Danu disampaikan hasil diskusinya. Kalau misalkan ada file atau ada ketikan, boleh di-share ke teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok E, yang beranggotakan saya, Danu, lalu Bayu, Ibnu, dan Ulfa. Dari hasil analisis kami ditemukan pengalamatan, yaitu pertama pada router 0. Di sini terdapat 2 router saja. Pada router 0 pada base internet 0/0 yang ke klien, IP-nya itu 192.168.13.2. Lalu di situ tidak ada prefix maupun subnetnya. Lalu karena IP-nya kelas C, maka subnetnya otomatis menjadi kelas C. Lalu untuk base internet 0/1-nya yang nyambung ke router 1, itu IP-nya 10.10.10.1. Lalu untuk router 1 di base internet 0/0 yang ke klien, IP-nya 172. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Danu dan kelompoknya. Kita kasih applause buat kelompok Mas Danu ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompoknya Mas Danu? Ya, untuk kelompoknya Mas Danu, saya mau bertanya, Mas.
Kalau untuk sintak routingnya dari routing 0 ke routing 1 bagaimana? Oh ya, untuk tadi sintaknya ya. Mm-mm. Jam. Ya, untuk sintaknya ya, Nah, Mas Rizam. Mm-mm. Untuk sintaknya sendiri karena sudah ada informasinya cukup, sudah ada sintaknya, tinggal menyusun saja, Mm-mm. yaitu IP spasi root spasi 172.16.0.0 Mm-mm. spasi 255.255.0.0 spasi 10.10.10.2. Oke. Itu Mas Irzam. Ya, makasih Mas Danu. Untuk kelompok yang lain nanti hasil diskusinya bisa diposting aja di forum ya. Jadi dari hasil diskusi masing-masing grup, intinya adalah ketika kita akan melakukan routing statis, kita harus tahu beberapa informasi dulu. Kira-kira informasi apa aja? Destinasi, network destination, kemudian subnet mas, kemudian next hop. Oke, kemudian IP jadi next hop. IP next hop atau IP. Kemudian untuk sintaksnya sendiri ketika konfigurasi itu gimana sintaksnya? IP spasi root spasi network destination spasi next hop. Oke, anak-anak, adakah yang belum dipahami di pembelajaran hari ini? Cukup. Kalau cukup, saya akan kasih hadiah berupa evaluasi. Nanti anak-anak, saya juga sudah share di sini saya sudah share tentang tes formatif ya. Jadi saya sudah share tes formatif benar atau salah, dan ada lagi checklist ya, ada checklist. Nanti anak-anak silahkan dikerjakan di kuisnya. Langsung anak-anak silahkan dikerjakan. Percobaan yang diperbolehkan 3 kali, batas waktunya 10 menit ya. Jadi anak-anak silahkan dikerjakan. Nah, nanti nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Setelah ini anak-anak kerjakan, nanti saya cek. Kemudian jangan lupa hasil diskusinya yang belum sempat menyampaikan, silahkan ditulis di forum. Nanti saya cek juga. Oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Kita lakukan refleksi dulu. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang routing statis. Routing statis itu apa? Konfigurasi itu gimana sintaksnya? IP spasi root spasi network destination spasi next hop. Adakah yang belum dipahami di pembelajaran hari ini? Cukup. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang routing dinamis, tapi nanti setelah UAS ya. Jadi berarti semester depan kita mulai bahas routing dinamis. Anak-anak, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di hari ini. Jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan ya. Yang di luar rumah jangan lupa tetap dipakai maskernya ya. Karena kasus di Randu Dongkal sendiri semakin meningkat. Di tempat saya saja ada satu keluarga itu ada 3 orang yang terkena COVID. Jadi anak-anak jaga kesehatan, tetap pakai masker, jangan lupa olahraga. Gitu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoa salah satu. Desnabil boleh?
atau Mas Hilal boleh dipimpin berdoa. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih sudah memimpin berdoa Mas Desnabil. Anak-anak cukup untuk hari ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak. Jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Oke.